Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia dengan NIM 22073008. Nah, saya dari Universitas Malikus Saleh. Adapun pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana skenario pembelajaran fisika yang kreatif dan inovatif di tingkat SMP walaupun keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun topik yang saya ambil pada kali ini yaitu mengenai hukum Newton tentang gerak yang ada di kelas 8. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama itu yaitu siswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana hukum Newton 1, 2, dan 3 tentang gerak. Nah, yang kedua itu siswa mampu mengamati dan menganalisis peristiwa sehari-hari yang melibatkan hukum gerak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada siswa mampu mempraktikkan konsep fisika menggunakan alat sederhana dari lingkungan di sekitar. Nah, selanjutnya ada langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada persiapan, di mana guru memberikan pengantar tentang hukum Newton gerak. Nah, siswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 4-5 siswa untuk melakukan eksperimen sederhana. Nah, yang kedua itu ada aktivitas inti, di mana pada kali ini melakukan eksperimen yang pertama, yaitu hukum Newton 1 tentang inersia. Adapun bahan-bahannya yaitu buku tebal, kertas, dan bola kecil. Nah, aktivitasnya itu bagaimana? Letakkan kertas di atas meja dan buku di atasnya. Kemudian tarik kertas dengan cepat, buku akan tetap di tempatnya. Siswa mengamati bagaimana bahwa benda diam cenderung tetap diam atau inersia. Nah, kemudian adanya diskusi. Siswa ini mendiskusikan mengapa buku tetap diam meskipun kertas itu ditarik. Kemudian ada eksperimen yang kedua. Di sini ada hukum Newton 2. Bahan-bahannya itu ada karton, karet gelang, batu kecil. Nah, aktivitasnya itu buat mobil sederhana dari karton dan roda dari tutup botol, kemudian gunakan karet gelang sebagai sumber gaya. Siswa ini mengamati bahwa semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat gerakan mobil. Nah, dengan cara merenggangkan karet lebih kuat gitu. Kemudian diskusi. Nah, siswa ini mengukur jarak yang ditempuh mobil dengan berbagai renggangan karet gelang, mengaitkannya dengan hukum Newton yang kedua. Selanjutnya eksperimen yang ketiga itu ada hukum Newton yang ketiga, di mana ini aksi reaksi. Nah, bahannya itu ada balon dan sedotan. Bagaimana aktivitasnya itu? Nah, tutup balon, tempelkan balon pada sedotan yang sudah ditempelkan di tali, kemudian biarkan balon meluncur. Nah, siswa mengamati bahwa dorongan udara dari balon menyebabkan balon bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, kemudian ada diskusi lagi nih, siswa mendiskusikan hubungan antar gaya aksi dari udara yang keluar dan reaksi balon yang bergerak maju. Nah, langkah yang ketiga itu ada penutup, di mana guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil eksperimen dan menjelaskan fenomena fisika yang mereka amati. Kemudian siswa diminta untuk memberikan contoh lain dari kehidupan sehari-hari yang melibatkan hukum gerak. Nah, langkah yang keempat itu ada evaluasi, di mana penilaian dilakukan berdasarkan partisipasi siswa dalam eksperimen, pemahaman konsep, dan kemampuan mereka mengaitkan hasil eksperimen dengan hukum Newton. Nah, guru juga bisa memberikan tugas tambahan berupa proyek mini, di mana siswa menciptakan alat sederhana lain yang memanfaatkan hukum gerak. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan bahan sederhana. Jika sekolah memiliki keterbatasan alat laboratorium, benda-benda seperti buku, karet gelang, balon, botol plastik, dan barang-barang bekas dapat dijadikan alat eksperimen yang efektif. Nah, bisa juga siswa ini diminta membawa alat-alat sederhana dari rumah yang relevan dengan percobaan yang akan dilakukan, seperti itu. Nah, kreativitas lainnya itu bisa seperti pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, siswa ini dapat diberikan tugas untuk membuat video demonstrasi konsep hukum Newton dengan alat-alat yang mereka buat sendiri gitu. Nah, yang kedua itu ada outdoor learning. Nah, jika suatu ruangan kelas kurang memadai, eksperimennya ini bisa dilakukan di halaman sekolah dengan memanfaatkan ruang terbuka untuk gerakan bebas. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Dengan skenario pembelajaran ini, siswa itu diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Meskipun dengan sarana yang terbatas, mereka dapat mempelajari fisika melalui pendekatan yang lebih kontekstual, memanfaatkan benda-benda sehari-hari, dan membuat konsep abstrak lebih mudah dipahami seperti itu.